what's up homie? Kembali lagi bersama saya Hendrik Prasetyo di channel Komtut, berbagi pengetahuan tentang game dev dan juga hal komputasi lainnya. Oke, jadi saya dapat tutorial request. Ini tutorial request daripada klien saya ya, di belajar privat. Ya kalian juga tentu bisa belajar privat ya. Jadi katanya dia pengen cara bikin SPX dan juga VVX, pokoknya efek-efek lah. Jadi sesuai dengan judul, kali ini kita akan membuat efek, video efek dan juga sound efek. Apa sih bedanya VVX dan SVX ini? Ya kalian pikir aja deh. Pokoknya VVX ini berhubungan dengan visual ya, karena dia video. Sedangkan sound effect tentunya berhubungan dengan suara, efek yang berhubungan dengan suara. Oke, nah ini game yang udah ada ya, yang akan saya gunakan. Gamenya Tower Defense, dan di sini sebenarnya sudah ada satu efek SVX. Nah itu dia, efeknya adalah sound ini, pedang dia. Nah sekarang kita akan membuat VVX dan juga SVX yang menambahkan lebih banyak lagi. Oke, jadi saya di sini sudah memiliki sampel ya, sudah memiliki filenya. Ini file audio yang sudah saya rekam sebelumnya. Ya itu adalah audio yang akan kita gunakan, dan juga ada beberapa sprite yang sudah saya download dari internet secara gratis. Mari kita import dulu file efek ini ke dalam Unity. Oke, pertama-tama mari kita berhubungan dengan audio. Kita membuat SVX, sound effect. Di sini saya ingin dia, karena di sini saya memiliki efek audio actionnya hero hitten ketika dia terkena apa musuh, atau mungkin ketika dia mati kita play audio ini. Oke, kemudian zombie attack ketika dia mengattack, mengeluarkan jurus dia, dan ini zombie hit ketika dia mati. Ya, jadi mari kita buat seperti itu. Sebelumnya saya ingin membuka folder prefab dulu. Sini ada prefab hero kita di sini, game objek yang akan kita beri efek. Mari kita open script dulu. Kita buka scriptnya. Hero 1 behavior. Mari kita tambahkan di sini public class. Kalau public class maksudnya public audio source, bukan audio source tapi audio clip. Kita membuat referensi ke dalam file audio yang akan kita gunakan, dan di sini kita beri nama dead sound. Oke, dead sound. Kemudian kita buka di jangan dead sound deh, tapi ini biarkan aja, karena dia ini hero 1 behavior ini dia kelasnya derive dari kelas hero, jadi kita editnya di kelas hero. Jadi saya buka kelas hero nya, kelas hero. Jadi mari kita coba cek di sini kapan dia ketika mati yaitu dia on collision enter, bukan di sini, terserang ketika health kurang dari 1. Oke, di situ dia. Jadi di sini kita buat public audio clip, suara mati. Oke. Kemudian ketika itu kita tambahkan di sini ini audio source dari mana ya dia? Suara. Coba mari kita cek suara.
suara audio source, dari mana dia datangnya? Mari kita coba cek prefab kita. Oh, dia punya komponen audio source. Tentu saja ketika dia mati, kita lakukan destroy game object, yang artinya dia akan mati dan hilang dari scan. Dan ketika kita play audio dengan audio source yang suara ini, sama aja nggak ada, suaranya bakal hilang, mati juga suaranya. Jadi yang akan saya lakukan adalah spawn audio aja ya. Jadi mungkin kita di sini buat prefab ya. Kita buat game object baru, create empty, kita tambahkan komponen audio source, dan kemudian sound instansi. Kemudian setelah itu ya, mari kita drag and drop langsung ke prefab sound instansi, kemudian delete. Dan di sini juga kita perlu menambahkan public game object audio prefab. Okay. Prefab yang akan kita instantiate ketika kita ingin memplay sebuah audio. Dan di prefab ini jangan lupa di uncheck play on awake. Kita lanjut. Di sini yang perlu saya lakukan adalah game object dot tapi instantiate, karena kita ingin memunculkan sesuatu, jadi instantiate game objeknya itu audio prefab, dan di sini vektor posisinya mulai dari posisi kita sendiri ya. Jadi transform kita akses komponen transform kita, kemudian akses properti daripada position. Ini juga sama tapi rotation di sini. Setelah itu jangan lupa kita juga perlu mereferensikan objek yang kita instantiate. Jadi saya buat variable di sini game object, tipenya game object. Ini kita tulis aja instantiated audio, okay? Audio prefab sama dengan instantiate, dan di sini kita as game object. Jadi instantiate-nya sebagai game object. Dan kemudian setelah itu kita mengakses game object yang telah kita instantiate prefab dot get component. Kita mengakses komponen audio source-nya, kemudian audio source. Bisa nggak ya audio dot audio? Oh, nggak ada, udah deprecated ternyata. Jadi get komponen aja, get komponen audio source dot play one shot. Klipnya yaitu suara mati. Kemudian jangan lupa juga di destroy game object prefab yang tadi kita instantiate, destroy instantiated prefab audio prefab, dan kita tambahkan delay-nya yaitu sekitar 1 atau 2 detik. Setelah itu mari kita tes. Tapi jangan lupa dulu di setting dulu ininya, suara mati kita isi dengan hero heated, dan audio prefabnya kita buat sound instance. Mari kita play. Ayo, mana enemy, segera muncul, cepat ya, lolos ya. Oke, main lagi deh.
Ceng cereng cereng cereng. Ya sepertinya enemy kita selalu lolos. Maksudnya hero kita selalu lolos. Enemy-nya tidak ada yang keluar. Jadi yang akan saya lakukan adalah di enemy manager di sini ada spawn musuh. Di sini ada wait for second, random bird range 8, 15. Kemudian jika ada hero maka dia akan instant kill. Jadi kita apa ya kira-kira yang kita lakukan di sini? Ya, jadi saya masukin sini aja deh. Start routine, kita akan mengulang kembali spawn ininya. Tapi jika tidak ada hero, kita tidak lakukan instantiate, tidak melakukan start routine ini, tidak mengulang kembali. Dan di sini saya tambahkan mungkin spawn musuh menjadi ignore symbol, ignore waiting. Dan di sini saya tambahkan if ignore waiting maka yang akan kita lakukan adalah sekian nanti else. Selain itu jika tidak di ignore waitingnya maka yield return sekian. Dan di sini register ignore waiting false, sini juga false. Dan di sini kita yield return null. Kita save dulu, coba ada error nggak? Oke, nggak ada error. Kalau gitu kita lanjutkan menulis scriptnya. Setelah itu ini kita sedang mengatur enemy spawning ya, karena ada error tadi dimana enemy-nya nggak mau muncul karena mungkin wait for second-nya terlalu gede nih. Oke, jadi saya buat sebuah pengkondisian lagi. Spawn. Atau mungkin yield return apa ya kira-kira, ada hero mungkin. Jadi tunggu ketika dia hingga true baru lanjutin lagi. Dan di sini else maka start routine true. Oke, kita cek dan di start sini true. Saya nggak tahu sih sebenarnya cara menunggu ketika sampai true, mungkin seperti ini. Yield return ada hero, coba aja. Kita play. Ya benar sekali, scriptnya bekerja. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya mari kita buat ininya sound effect buat yang lainnya lagi. Kalau tadi udah berhasil ya, tadi sound kita sudah terinstantiate dan juga sudah berhasil
ngeplay audio ketika dia mati, yaitu sorry, itu suara saya sebenarnya. Tadi saya rekam suara dulu sebelum bikin tutorial ini. Kita lihat kalau di sini di hierarki dia bakal muncul game objek baru, yaitu sound instance muncul. Nah, dan setelah 2 detik dia di destroy. Gitu. Oke. Sekarang tinggal di enemy, di mummy mungkin. Mari kita buka enemy satu behavior dan kita tambahkan efek ketika dia menyerang, yaitu bull attack. Nyerang ya di sini. Kita apply audio. Tapi sebelumnya saya ingin buka dulu karena dia kelas dia derive dari kelas enemy, jadi saya buka dulu kelas enemy-nya. Kelas enemy.cs. Saya lihat dulu di sini ada nggak dia punya audio nggak? Oh, nggak punya. Kalau gitu kita tambahkan audio di sini. Mungkin variabelnya tidak usah terlihat di inspector ya, jadi saya gunakan hide in inspector, public audio clip tapi audio source, kemudian audio source dengan A kecil, kemudian di sini start get komponen audio source. Setelah itu baru kita bisa akses dari enemy satu behavior di sini ketika dia menyerang. Tambahkan di sini public audio clip, audio clip, yaitu tadi ada apa saja sih suaranya? Zombie attack dan zombie hit. Attack sound, public audio clip, dead sound. Oke, ketika menyerang di sini saya lakukan pengecekan. Jika ada attack sound, artinya kita sudah assign ke dalam variable attack sound, maka kita bisa menggunakannya. Yang perlu saya lakukan adalah karena dia kelas enemy, derive dari kelas enemy, dan di kelas enemy ini ada yang namanya audio source, tinggal kita akses saja audio source-nya. Audio source dot play one shot, kemudian attack sound. Oke. Dan di sini kita buat lagi di kelas enemy mungkin public game object, seperti di kelas hero, yaitu mana ya tadi, audio prefab. Kita akan membuat suara ketika dia mati. Jadi yang saya lakukan adalah di sini saya pindahkan public dead sound-nya ke dalam kelas enemy, mungkin di sebelah sini dead sound. Dan di sini kita lakukan pengecekan. Jika ada dead sound, setelah mengassign sesuatu kita ke dalam variable dead sound, maka kita bisa menggunakannya. Jadi instantiate sama seperti tadi, game object dot instantiate audio prefab sama dengan instantiate audio prefab. Kita memunculkan audio prefab di dalam scan dengan lokasinya transform.position, transform.rotation. Setelah itu kita gunakan instantiate prefab .get komponen. Komponennya yaitu audio source. Kemudian kita memanggil metode yang berada di komponen audio source, yaitu play one shot.
kita isi parameter audio clipnya dengan dead sound dan kita destroy audio prefab kita yang telah kita munculkan atau telah kita instantiate dengan delaynya 2 detik. Beres. Sekarang mari kita setting dulu di dalam prefab kita. Ops, tunggu, ada apa nih? Cannot convert. Ya, kita belum mengkonversi instantiate prefab kita yang dimana instantiate ini adalah mereturn object, sedangkan kita di sini bikin deklarasinya yaitu game object. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengconvert object dalam game object dengan cara seperti ini. Oke, mari kita setting prefabnya. Mumi. Oke, Mumi. Audio prefab. Dead sound. Belum di hit. Attack sound. Kita lakukan hal yang sama ke dalam Mumi kecil. Atau mungkin copy aja kali ya. Copy komponen. Paste komponen value. Kemudian di si golem ini, si gede ini, enemy paling gede ya. Jadi soundnya kita tidak di hit. Audio prefabnya oke. Ya, kita belum menambahkan attack soundnya ya di sini di enemy 2 behavior ya. Silahkan dilakukan sendiri aja. Mari kita tes. Oh ya, tunggu. Di Mumi di sini belum kita tambahkan audio source. Oke, udah. Pak Enowek uncheck. Dan juga di Mumi kecil juga jangan lupa. Si golem nggak usah kayak si golem. Oke. Tumparang kumpang pimpang. Oke, ada ini di sini error unassign reference exception, yaitu di baris ke-16 di script enemy 1 behavior.cs, yaitu coba kita lihat di baris 16 ada apa sih? Audio source.play one sound. Audio source ya, di kelas enemy audio source. Ya, tentu saja ini get komponen aja, ini di-assign-nya ke siapa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah meng-assign ke dalam audio source di sini sama dengan get komponen. Nah, ini baru benar. Oke, mari kita coba tes lagi. Jadi seharusnya sekarang ketika si Mumi ini nonjok di attack, dia akan mengeluarkan suara wow, seperti itu suaranya kira-kira. Ya, berhasil. Ya, berhasil. Ya, sepertinya untuk tutorial membuat VFX nya kita lakukan di video kedua. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.